Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya Kang Basir. Sekarang Kang Basir ingin menjelaskan tentang alat yang Kang Basir bikin. Namanya stabilizer aki. Tapi sebelumnya, klik dulu subscribe di channel Kang Basir, kemudian di like, dan nanti setelah nonton videonya di komen. Nah, kita lanjut ke seperti apa sih stabilizer, keunggulan dari stabilizer yang Kang Basir bikin. Yuk kita bahas bareng-bareng. Nah, ini fungsinya adalah untuk menstabilkan aki yang disambungkan ke ini, ke colokan rokok atau lighter. Nah, jadi fungsi-fungsinya adalah untuk menstabilkan aki, memperpanjang lifetime aki. Nah, jadi apabila si aki itu voltasenya stabil, nah ini si aki ketahuan 14 volt. Jadi pada saat nyala itu 14 volt dan pada saat mati itu adalah 13,3 volt. Ini bagusnya apa namanya, standarnya adalah 12 volt. Kita nyalain lagi teman-teman. Nah, kalau nyala kembali ke 14 volt, berarti ini aki ini kondisinya normal. Nah, apabila si aki itu si voltasenya, tegangannya stabil, maka ECU-nya juga, ke fungsi mesinnya juga stabil, ke AC juga tambah dingin, ke lampu bisa nambah terang karena voltase aki yang stabil. Nah, satu lagi keunggulan dari stabilizer yang Kang Basir bikin itu adalah untuk apa namanya, audio pun suaranya lebih bagus seperti ini. Jadi lebih jernih lah suaranya. Nah, kemudian apabila gagal starter atau mesin mati, apabila kita starter, si tip suka mati dulu kan. Nah, dengan alat ini tidak mati. Kita coba ya teman-teman. Kita coba ini dicabut, kemudian mesin dimatiin. Ini posisi mesin mati, tapi aki nyala. Nah, kita starter lagi. Ini otomatis akan mati karena si aki fokus ke starter mesin. Ini mati ya teman-teman. Nah, keunggulan dari alat ini yang ingin Kang Basir sampaikan kepada teman-teman adalah stabilizer ini bisa memberikan arus pada audio ini pada saat gagal starter. Jadi apabila si mesin di starter, si audio itu nggak mati. Nah, kita coba ya teman-teman tanpa stabilizer dulu. Kita coba tanpa stabilizer, mesin dimatiin. Ini mesin mati tapi audio dinyalain. Nah, kita coba starter teman-teman. Maka audionya mati sejenak. Nah, teman-teman bisa lihat. Jadi si audio otomatis nge-restart karena arusnya terputus dipakai untuk starter. Nah, dengan alat Kang Basir ini, stabilizer Kang Basir, audio tidak mati. Nah, ini Kang Basir colokin lagi ya teman-teman. Colokin. Sekarang Kang Basir mau matiin mesin. Nah, ini kondisi mati ya teman-teman. Nah, teman-teman bisa lihat ini voltasenya juga turun. Nah, sekarang Kang Basir mau nyalain mobil, mau starter mobil. Ini Kang Basir jamin nggak mati ya teman-teman. Nah, teman-teman bisa lihat ini tidak mati karena si arusnya itu pada saat si aki memutus arus untuk starter, si audio pakai arus yang ada di stabilizer ini teman-teman. Nah, si stabilizer ini bisa nyimpen kesempatan sampai 1 menit. Nah, sekarang Kang Basir mau mencoba untuk mematikan mesin keseluruhan. Kita lihat si audio punya jeda untuk mati. Kita lihat ya voltase ini, apabila turun berarti mesin Kang Basir matiin. Nah, ini posisi udah mati. Nah, si audio masih nyala sekitar 1 menit. Jadi kita punya waktu 1 menit untuk menstarter sehingga audio ini tidak mati. Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya Kang Basir. Sekarang saya bersama ini teman saya Mas Heri, dia ahli elektronik.
Sekarang saya mau minta tolong ke Mas Heri untuk membongkar rahasianya membuat stabilizer aki supaya aki motor atau mobil teman-teman bisa awet. Nah, kita lihat apa saja yang diperlukan membuat stabilizer dan bagaimana cara membuatnya. Nanti saya bakal bongkar rahasia dari Mas Heri ini. Ini Mas Heri, apa aja nih yang perlukan nih untuk membuat stabilizer ini? Ya, kita siapin aja elko. Elko itu ya saya ini ada empat macam lah ya, ukurannya yang berbeda-beda, dari yang kecil sampai yang besar. Ini ukurannya berapa aja nih Mas Heri? Ini yang besar saya pakai 4700 ya, mikrofarad 50 volt ya. 50 volt ini. Kemudian terus yang nomor 2 itu 3300. Kita ini pakai yang 25 karena kemarin kehabisan. Tapi nggak apa-apa ya, nggak ngaruh ya? Nggak, kita kalau untuk mobil kan aki 12 volt. Itu iya, masih iya. aman. Kita masih di atasnya ini 12 volt. Siap. Kemudian yang ini 1000 mikrofarad. 1000 mikrofarad 25 volt. Ya. Kalau yang kecil ini 4,7 mikrofarad. 4,7 mikrofarad 25 volt juga. Ya. Ini kenapa sih beda-beda gini? Kenapa nggak yang ini semua gitu? Tujuannya apa nih? Karena tiap ukuran ini ada fungsinya masing-masing sih sebenarnya. Fungsinya gimana Mas Heri? Kalau untuk yang kecil ini itu ukurannya yang kecil ini kan lebih untuk frekuensi yang lebih tinggi. Oh gitu. Ya lebih refleksnya lebih cepat untuk frekuensi yang lebih tinggi. Emang daya tampungnya kecil, tapi kan kita juga ada yang gede, yang lebih besar. Yeah. Itu daya tampungnya lebih besar untuk ngimbangin ntar beban penarikan bebannya. Nah, cara membuatnya gimana nih Mas Heri? Ya kita rangkai dari yang besar. Semua itu kita paralel. Jadi susunannya seperti ini Mas? Ya ini. Ini fungsinya selain untuk stabilizer itu untuk apa lagi sih Mas? Kok banyak banget begini? Ini kan bisa ngurangin noise lah. Kalau untuk audio itu yang kelihatan banget itu noise itu. Noise itu kayak gimana sih, bunyi gitu apa gimana? Ya kalau di tape mobil ya itu biasanya dengung. Udah suara dengung itu kita bisa hilang sama ini. Bisa minimalkan suaranya itu. Selain untuk audio itu untuk apa lagi tuh yang menghilangkan noise itu? Ini kalau untuk start awal waktu kita starting itu ini membantu aki itu supaya nggak langsung drop. Jadi dibantu sama elko ini kan nyimpen arus listrik itu biar sebagian itu dari elko, nggak semuanya dari aki, untuk biar akinya memperpanjang umur lah. Oh, jadi akinya jadi lebih awet ya? Ya. Nah, ini teman-teman proses penyambungannya. Jadi negatif dihubungkan dengan negatif dan positif dihubungkan dengan positif. Jangan sampai salah. Jangan sampai salah nempelin. Karena apabila salah, maka itu yang kebalik itu dia akan mengambil arusnya. Jadi malah mati apa gimana? Nol, netral jadinya. Jadi nol, jadi nggak berfungsi gitu ya. Tapi ya, bikin konslet nggak itu? Itu ntar kalau udah terhubung sama aki, dia pasti elko-nya akan pecah ya. Oh, elko-nya doang tapi akinya nggak rusak. Akinya sih lama untuk jangka waktunya, pasti yang rusak elko-nya dulu. Meletus dia pasti. Oh iya ya, tapi ini nanti dikasih pengaman ya, dikasih sikring ya? Ada, udah disiapin. Udah disiapin. Oh, jadi kita ini ntar ada lampu indikatornya. Nih kita kasih LED. Oh iya, jadi tetap bikinan kita itu safety lah. Safety, ada pengamannya. Nah, bagi teman-teman yang nanti
mau bikin sendiri, inilah caranya. Tapi apabila teman-teman nggak sempat atau nggak bisa atau takut, boleh order ya. Boleh. Nanti saya tulis alamat saya di bawah, nomor HP, bisa teman-teman bisa pesen atau bisa komentar. Nanti teman-teman bisa order ke kita, apakah mau COD-an langsung atau mau pakai Rekber, misalkan Bukalapak atau Tokopedia. Nah, ini prosesnya sedang penyambungan antara elko satu dengan elko yang lain. Proses penyambungan sudah selesai. Jadi seperti ini. Jadi mana Mas nanti yang kutub positif sama negatifnya mana tuh terakhir? Ini kita ngambil kutub negatifnya yang ada jumper kabelnya ini ya. Iya. Ini ada minus. Oh iya. Terus ntar kita ngambil yang plusnya itu ini aja. Nih. Oh Ya. Dari tengah. Tengah aja. Oke, sekarang berarti proses penyambungan kabel yang akan disambungkan ke aki ya. Iya. Siap. Ini adalah proses penyambungan kabel. Nah, jadi nanti ini kabel ini sebagai kabel apa Mas? Positif negatif? Positif. Mas? Sebagai kabel positif. Ntar kita tambah fuse di sini. Oh, nanti Untuk ditambah pengaman. buat Kalau udah dimasukin di box. tambah fuse untuk sebagai pengaman. Nah, ini kabel positif berwarna merah dan kabel negatif berwarna hitam. Nah, ini kita ambil untuk jalur kabel negatif. Nah, kabel inilah yang akan dihubungkan ke aki dan baru dapat berfungsi sebagai stabilizer dan penghilang noise. Nah, jadi fungsinya adalah bisa juga untuk menambah lifetime aki supaya tidak mudah ngedrop. Nah, sudah selesai. Nah, sekarang Mas minta tolong dijelasin ini kabel-kabel apaan ini, seperti apa, gimana gitulah. Nih, kita ibaratkan UPS ini akinya dulu lah ya. Ya. Kita ini, jadi yang hitam dapat minus, yang merah ini dapat plus. Nah, untuk membuktikannya harusnya udah masuk atau belum, kita tes saja. Kita pencet saklarnya nih, switchnya. Oh, udah nyala hijau ya. Ya. LED-nya nyala. Berarti ini udah dapat arus dari aki. Ya. Gitu. Nah, fungsi kerjanya itu seperti apa sih, cara kerjanya itu? Kenapa apabila dipasang stabilizer kata orang si akinya awet? Nah, seperti apa? Kenapa bisa awet? Bisa awet itu karena waktu pas kita pasang pertama dia emang nyedot arus, tapi selama dia nggak dilepas dia masih akan menyimpan arus ini sampai kapanpun dia masih bisa bertahan gitu. Terus ini kan masih nempel terus ya. Ini aki ini masih nempel lah ya alatnya ini. Nah, ini kita ibaratkan kita matiin aja ini. Tegangan kan masih kebaca terus. Oh iya. Masih bertahan lama. Nah, ini tegangan nggak turun ya? Turun. Jadi dia akan turun kalau ini udah ibaratnya aki udah sowak kan. Dia makin lama turun, dia ngikut turun. Selama aki ini masih oke, dia tetap akan nyimpan arus itu terus. Kita nyalain lagi. Misalkan kata orang nih, katanya kalau pakai stabilizer itu bisa bikin aki awet, tidak mudah ngedrop. Nah, jadi saat di starter itu apakah stabilizer ini bekerja dengan seperti apa gitu? Nah, waktu kita starter
itu kan ibaratnya aki ini kesedot arus yang besar. Iya. Nah, waktu arus besar itu kita elko di stabilizer ini akan membantu mengalirkan arus untuk ke starter itu. Sebagian dari aki bisa juga diambil dari elko ini. Jadi membantu aki itu tegangannya dia nggak langsung drop. Oh, karena jadi aki gitu itu ya. kalau tegangannya di bawah 11 itu udah jelek tuh sebenarnya. Kalau bisa kan tegangan itu di atas 12, aki itu awet. Oh, jadi stabilizer ini pun membantu kerja aki ya? Ya, waktu dia di starting kan dia butuh arus yang besar. Nah, stabilizer ini membantu. Nah, terus ada yang bilang ke lampu menjadi lebih terang, terus ke audio menjadi lebih bagus. Itu bisa dijelaskan? Kalau untuk ke lampu dia akan stabilizer ini tegangannya akan stabil, akan konstan. Terus dia kalau di alternator di dinamo ampere mobil itu, Iya. dia kan gelombangnya kan belum sempurna lah. Nah itu kita ini stabilizer ini bisa menstabilkan gelombangnya itu biar rata datar. Gitu. Kalau untuk audio karena untuk menghilangkan noise itu yang diakibatkan dari alternator itu ini udah diredam pakai elko ini, jadinya gelombangnya yang jelek itu ibaratnya itu udah stabil lagi. Oh, terus ini ada efek negatifnya nggak sih? Misalkan stabilizer itu ada efek samping atau apa gitu? Kalau efek samping sih enggak, cuma paling waktu waktu kita tempel pertama itu kelihatan kayak nyedot, tapi itu nggak masalah selama alat ini kita nggak lepas-lepas lah. Nah, demikian penjelasan dari produk Kang Basir, stabilizer aki untuk mobil. Semoga bermanfaat untuk teman-teman. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen di channel Kang Basir. Dan tunggu video-video Kang Basir selanjutnya. Salam sukses.